Halo semuanya, malam ini saya mau berikan cerita yang berjudul Iri sama Dia. Langsung saja ke ceritanya. Tak terasa aku bekerja di sini sudah 2 bulan, namun belum ada bakal diangkat sebagai karyawan tetap di perusahaan kebahagiaan. Rasanya lama bener dah. Perasaan kata orang di sini kalau mau kerja keras bakal diangkat sebagai karyawan tetap. Ya kali sama 2 bulan langsung diangkat sebagai karyawan tetap. Pastinya ada proses dulu untuk dinilai apakah layak nggak aku untuk diangkat sebagai karyawan tetap. Kalau memang layak, pasti ada kabar dari direktur untuk memasuki ke ruangan membahas pria ini. Seiring berjalan waktu, ada seorang karyawan magang memasuki ke ruangan direktur. Kok aneh ya? Perasaan ia baru 1 bulan. Feelingku nggak enak nih. Setelah beberapa menit, akhirnya dia keluar dari ruangan dengan ekspresi wajahnya sangat happy banget. Apakah aku harus bertanya dengannya? Kenapa bahagia banget setelah keluar dari ruangan direktur? Kalau begitu berarti aku kepo dong. Tidak mungkin tanya seperti itu, pasti dia akan berpikiran aneh-aneh tentangku. Ini orang kenapa ya tanya seperti itu? Apakah ia iri kepadaku? Ingin sekali seperti dia, namun caranya bagaimana? Membuatku bingung saja. Betapa keinginanku diangkat sebagai karyawan tetap bakal terwujud 5 tahun kemudian. Rasanya lama sekali, tapi aku tetap semangat dan berikhtiar menerima pekerjaan ini dengan ikhlas tanpa peduli apa kata orang mengenai aku. Namun ada saatnya aku jenuh bekerja sebagai OB sampai-sampai aku ngelamun pada saat kerja. Pada waktu itu aku sampai tegur sama karyawan di sini. Kenapa kamu ngelamun kalau kerja itu serius? Kamu mau dipecat, ha? Tak berkutik sama sekali walau banyak orang, tapi nggak ada satupun orang yang membelaku. Jadi begini ya, kalau tidak ada pembelaku rasanya seperti menyakiti oleh kekasih. Sebelum itu sempat mikir dulu pernah nggak membela teman pada saat ia kerja oleh warga sekitar mengkoreksi kejahatan. Nah sekarang bagianku yang mengalaminya. Begini ya rasanya nggak enak. Lebih baik melakukan kebaikan daripada harus melakukan kejahatan membuat mereka tak suka kepadaku. Sampai sekarang pun ada saja tak suka pada aku tidak melakukan aksi kejahatan, tapi mereka nggak mempercayainya. Cuma nama-namaku Firdaus sama Rita yang lainnya boro-boro yang Anda selalu menghindar dariku. Tak masalah begitu, yang penting hubungan pertemananku dengan mereka berdua baik-baik saja dan gak terulang kembali seperti dulu. Jangan pergi ya teman-teman di sini. Aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Orang tua sudah meninggalkan bumi, sudah tenang di alam sana. Cuma kalian berdua masih ada di bumi ini. Tolong kalau aku punya salah diingatkan kembali supaya tidak terulang. Jam istirahat pun telah tiba, kami bertiga makan siang bersama-sama. Cuma Elsa yang enggak ada karena sakit. Jadinya aku tidak bisa traktir pada hari ini. Mau traktir yang sudah gak apa-apa, lain waktu memang diberi kesempatan untuk ngobrol berdua dengannya. Makin teringat kejadian waktu Elsa curhat kepadaku mengenai telah bertobat tidak melakukan kejahatan lagi. Namun ada satu sisi membuatku mempunyai tidur cinta kepada dua sosok perempuan, yaitu Elsa.
Azahra dan Ita Putri. Jadinya aku bingung mau pilih yang mana, apakah perlu ya tunggu waktu yang tepat untuk mengungkapin perasaanku. Kalau menunggu terlalu lama bakal diambil sama orang lain, nanti aku akan mengalami rasa galau lagi kedua kalinya. Sekarang waktunya bangkit dari keterpurukan yang kualami dulu, tapi apakah sanggup aku tidak mengingat kembali tentang mantan pacarku? Seiring berjalannya waktu, aku pun tak merasa bisa melupakan dirinya. Biar waktu saja yang menunjukkan kapan bisa melupakan dia dari hidupku. Aku bisa mengungkapkan perasaanku kepada dua perempuan, walaupun harus memilih salah satu. Masa iya harus keduanya jadi pacarku? Nanti dari salah dua bakal ada yang sakit hati. Aku gak mau kalian berdua mengalami sakit hati yang kuperbuat, tapi apakah aku bisa dipendam sampai waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaanku di hadapan mereka? Tapi aku gak bisa memilih keduanya, harus pilih salah satu dari kalian. Semoga saja secepatnya menemukan sosok perempuan yang tepat untuk dinikahkan. Walau kejadian dari OB, gak apa-apa, yang penting halal kalian berdua bisa menerimaku apa adanya. Kalau memang tidak ada yang cocok, terpaksa harus menghapus perasaanku, mencari perempuan yang benar-benar tulus mencintaiku dan menerimaku apa adanya. Sejak kejadian itu, aku mulai memikirkan untuk bersikap dengan sewajarnya, namun bukan berarti tidak mau mengobrol dengannya. Dengan satu sisi juga aku ingin sekali mengobrol sama kalian berdua, namun dengan waktu yang berbeda. Pada akhirnya aku pun bisa melakukannya, walau hanya beda hari saja, sedangkan keinginanku ingin sama kedua. Tapi setelah berpikir cukup panjang, akhirnya aku memutuskan tidak, supaya keduanya tidak sakit hati. Itu pun memang mempunyai rasa suka kepadaku. Mencintai akan datang kapanpun, tidak berdasarkan waktu, hari, ataupun tanggal sudah timbul dalam hatinya. Rasanya seperti dulu aku mencintai seorang, hanya saja dia tidak terlalu mencintaiku dengan sepenuh hati, sampai membuatku sakit hati dan gak bakal membuka hatiku untuk menerima seorang lagi. Itulah cerita yang berjudul Iri sama Dia. Semoga kalian suka sama ceritanya. Terima kasih.